terjadi. Jadi it's not just magnitude besarnya belanja, tapi kualitas belanja beliau sangat tekankan. Jangan lupa APBN kita adalah belanja melalui kementerian lembaga yang tadi sebagian besar menteri ada di sini waktu beliau bicara, dan belanja melalui daerah. Karena sepertiga dari APBN kita itu kita transfer ke daerah. Nah, belanja oleh pemerintah daerah itu menjadi sangat penting untuk juga bisa mendukung perekonomian kita. Saya lihat sampai dengan bulan November kemarin, belanja di pemerintah daerah itu belanja modalnya sudah lebih tinggi sekarang dibandingkan belanja barang. Itu bagus. Belanja sosial mereka masih sangat tipis karena belanja sosial tadi di take over oleh pemerintah pusat yang mencapai lebih dari 500 triliun untuk subsidi, kompensasi, dan bansos yang lain. Jadi memang daerah mungkin menggunakan APBN betul-betul untuk memperbaiki situasi. Saya juga melihat growth di daerah itu sudah mulai merata. Tadi Bapak Presiden menekankan untuk yang mining by basis ya, jadi pertambangan yang memang muncul capital inflow dan langsung growth-nya bisa 20% tinggi seperti yang waktu itu Maluku, kemudian Sulawesi. Tapi daerah lain yang tidak punya pertambangan, kalau saya lihat pajak hotel, pajak restoran, pajak parkir itu meningkatnya enggak 10%, 20%, 100% dibandingkan tahun lalu. Artinya daerah-daerah itu kegiatan masyarakat ekonomi apalagi menjelang tahun baru defisit turun di bawah 3%, tidak berarti fiskal tidak mensupport growth. Fiskal mensupport growth melalui kualitas belanja yang baik, melalui kualitas infrastruktur terutama di daerah yang makin baik, kemudian mendukung daya tahan ekonomi masyarakat dengan shock absorber, mendukung competitiveness melalui berbagai insentif, dan APBN-nya sendiri juga makin sehat sehingga tadi yang disebut makronya stabil, fundamentalnya makin kuat, kita lebih disiplin. Baik, Bu Ani, satu pertanyaan tambahan sebelum saya beralih ke Pak Ferry, mungkin juga boleh disinggung sedikit mengenai upaya untuk mengurangi beban pembiayaan terutama dalam APBN. Strateginya akan seperti apa? Apakah berbagai inovasi pembayaran yang sudah dilakukan akan dilakukan itu bisa secara efektif ke depannya? Tahun ini ya dengan pertumbuhan penerimaan negara yang di atas 30%, tadi disampaikan Bapak Presiden defisit kita memang turun, tapi tidak hanya defisit turun, kami membayar hampir semua tagihan dan mengantisipasi seperti yang paling besar tentu subsidi kompensasi yang mencapai di atas 500 triliun. Kita juga membayar tagihan sebelum-sebelumnya pada saat tiba-tiba kenaikan komoditas tahun lalu yang belum teranggarkan. Jadi relatif APBN itu sehat dan clean atau bersih dari tagihan. BUMN kita berikan tadi PMN terutama yang karya-karya yang mereka menghadapi tantangan dari sisi neraca keuangannya. Beberapa seperti Garuda kita injeksi 7,5 triliun. Artinya neraca dari BUMN dibuat menjadi relatif sehat. Neraca keuangan pemerintah sehat, neraca pemerintah daerah sehat. Ini kemudian menjadi sumber untuk bisa menopang pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Pembiayaan tahun depan, kita tahu dengan tren kenaikan suku bunga dan dolar yang menguat, maka kita harus melihat dua risiko yang harus kita perhatikan, yaitu cost of fund yang meningkat dan exchange rate risk. Kita juga masih mempermulus atau menjaga jatuh temponya utang kita yang rata-rata masih di atas 8 tahun, jadi cukup baik. Untuk tahun depan, kalau tahun ini Pak Gubernur sangat mendukung SKP 1, 2, 3, yang 3 kita juga akan selesaikan. Jadi ini karena memang situasi pandemi yang kita mudah-mudahan seperti dari Bapak Presiden selesai akhir tahun ini. Jadi tidak ada lagi arrangement istimewa dari Pak Ferry kepada saya. Walaupun tetap kita bekerja sangat erat dan mesra tadi. Tahun depan, it doesn't mean that you are going to walk alone juga, kan? Dalam artian, kami mengkalkulasi semua risiko. Pertama, dengan adanya financing yang sangat abundant dengan adanya windfall profit dan revenue baik pajak non pajak, kita mengakumulasi untuk tahun depan itu minimal 200 triliun.
Coba bandingkan dengan SKB 3 yang sekitar 225. Saya melakukannya sekarang dengan mengumpulkan silpa saya. Sehingga walaupun tahun depan nggak ada SKB 3, saya punya bantalan pembiayaan. Itu satu. Supaya kami bersama Pak Peri kan melihat ini kalau risiko ya fiskal moneter itu sama-sama harus melihat kompak supaya kita bisa meminimais kepada perekonomian kita. Pembiayaan itu. Kemudian kita juga upsizing untuk pembiayaan yang tidak tergantung volatilitas market, seperti pinjaman yang berasal dari bilateral dan multilateral. Itu jauh lebih secure, kita akan maksimalkan. Kemudian dari market tetap opportunistic. Waktu itu bahkan waktu itu terjadi gejolak tahun bulan Juli yang lalu, kita tetap bisa mengisu bonus global yang luar biasa dengan keras dan sangat kompetitif. Tahun ini kita mengeluarkan SDG bond yang waktu itu suku bunganya adalah terendah dalam sejarah Indonesia, bahkan di Eropa di bawah 1,5%. Itu adalah rendah sekali. Kalau hari ini dengan suku bunga ECB yang sekarang sudah di 2,5%, that's remarkable. Terjadi tahun ini. And then tentu kita juga mulai memperdalam capital bonds market kita. Retail kita itu luar biasa. Jadi banyak masyarakat kita sekarang itu senang investasi di surat berharga negara pemerintah. Interestingly, lebih dari 50% perempuan, besok hari ibu, tidak lupa. Jadi ibu rumah tangga pun mereka sekarang sudah sangat literate. Dan interestingly, mayoritas sekarang juga anak-anak di bawah 30 tahun, bahkan mahasiswa dan pelajar itu termasuk investor kita. Itu menggambarkan bahwa kita makin menciptakan pendalaman basis investor retail kita. Itu lebih tenang, lebih stabil dibandingkan yang tadi Bapak Presiden sampaikan, kalau dari investor bondholder asing, mereka biasanya sangat skeptis, lebih gelisah. Begitu ada isu, padahal isunya ada di Amerika, kita nggak ada apa-apa, kemudian kita ditinggalkan gitu aja. Padahal isunya nggak ada di sini. Jadi kita memang perlu untuk membangun suatu investor retail yang stabil dan predictable. Karena itu juga untuk baik untuk investor dan baik untuk APBN. Mungkin itu. Dan defisit kita tahun depan di bawah 3% juga. Jadi kalau tahun ini 2,49, mungkin nanti kita itu masih 10 hari. Tahun depan juga menurut APBN bisa di 2,86. Dengan segala kebutuhan pemerintah tahun depan itu bisa realisasi. Ya sering ada persepsi besar ada pemilu. Tentu saja pemilu sudah dianggarkan. IKN juga dalam hal ini kebutuhan yang untuk yang sesuai dengan rencana dari kementerian lembaga, entah itu infrastruktur dasar, pemakaman tanah dan persiapan itu semuanya kita lakukan. Jadi prioritas nasional ya tetap dibiayai. Tidak berarti kalau defisit turun terus kita tidak melakukan berbagai kegiatan-kegiatan prioritas nasional. Tapi kuncinya tadi ya, kualitas belanja harus diperbaiki. Betul. Itu tanggung jawab semuanya kementerian lembaga dan daerah. Oke, baik, kita beralih ke Pak Ferry. Boleh pertanyaan ini masih berbagi pertanyaan. Sekarang ini harus tetap terjaga sampai dengan 2015 gitu ya Pak Ferry. Inflasi nilai tukar, pertumbuhan ekonomi masih terjaga hingga saat ini. Apa resepnya? Apakah ini masih bisa dipertahankan hingga 2023 Pak Ferry? Terima kasih Mbak Tania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Menteri, Bu Sekda, Pak Adib, Bu sekalian. Saya kira di penghujung tahun ini kita harus 3S. Ya, apa itu 3S? Satu, kita bersyukur di gejolak global seperti ini kita Indonesia one of the best economic performer. Dan sekaligus oleh forum ini selamat Natal, merayakan dan selamat tahun baru. S yang kedua harus yuk semangat, semakin semangat. Nanti saya jawab pada Pak Kania. Ya, semangat bahwa tahun depan kita tetap waspada, tapi kita harus tetap optimis. Yang ketiga, resepnya adalah sinergi. Kuncinya adalah sinergi dalam menghadapi kesulitan yang sulit. Semakin kuat kita sinergi adalah semakin baik. 3S yang kita tanya ya, 3S ya. Buat sekalian bersyukur, semangat, dan mari kita perkuat sinergi. Saya mulai dengan mari kita tumbuhkan semangat.
Menambahkan tadi yang disampaikan oleh Bu Menteri Keuangan, terus di tayangan supaya kelihatan jelas ya. Kalau Bank Indonesia memperkirakan tahun depan itu outlook kita pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah 4,5 sampai 5,3. Jadi kurang lebih mendekati 5%. 5% persis sama yang Bu Menteri Keuangan, dukungan fiskal, konsumsi, investasi, di samping juga ekspor. Tahun depan kita perkirakan kalau berkaitan dengan inflasi, akhir tahun ini mungkin sekitar 5,4%. Tapi tahun depan kalau inflasi yang berkaitan dengan inflasi ini kami akan pastikan akan di bawah 4%. Inflasi inti ya. Inflasi inti, dan dengan koordinasi dengan Bu Menteri Keuangan yang tetap akan memberikan subsidi, Pak Arief di sini yang nanti juga untuk ketahanan pangan itu semester 1 pun juga akan tetap rendah. Semester 2 inflasi IHK-nya akan di bawah 4%. Akhir tahun depan inflasi kita perkirakan adalah di sekitar 3%. IHK ya. Kalau core inflation sudah di bawah 4% di semester 1, tapi kalau inflasi IHK karena dampak bis ya, itu akhir tahun depan adalah sekitar 3%. Gitu. Kalau berkaitan dengan neraca pembayaran, tahun ini kita masih secara keseluruhan surplus 2,6 miliar US dollar. Tahun depan karena aktivitas dalam negeri itu naik, impornya naik, tapi karena account kita, Pak Kadip masih 0%, masih balance. Tapi capital account kita akan masuk PMA dan akan kembali masuk untuk portfolio investasi. Sehingga kami perkirakan nilai tukar rupiah ke depan akan cenderung menguat. Karena apa? Sekarang rupiah melemah karena dolarnya itu melemah karena dolar sangat kuat. Dan Fed masih akan naikkan suku bunga mungkin sampai di bulan 1. Setelah itu akan tinggi, tapi ketidakpastian globalnya akan menurun. Kalau ketidakpastian global menurun, rupiah akan cenderung ke arah fundamental. Fundamentalnya apa? Pertumbuhan ekonomi tinggi, inflasi rendah, current account deficit rendah, dan semua perspektif itu juga baik. Kami yakin bahwa tahun depan nilai tukar begitu ini meredah, nilai tukarnya global meredah akan menguat kembali ke fundamental. Fundamental faktor akan lebih dominan. Kredit kami bersama Bu Menteri Pak Mahendra di KSA terus mendorong kredit. Kami tetap likuiditas akan berlebih. Kalau perbankan jangan khawatir. Likuiditas kami akan pertahankan untuk berlebih. Insentif juga akan terus kami lakukan sehingga pertumbuhan kredit adalah 10-12% tahun depan maupun tahun berikutnya. Jadi itulah S yang kedua yang berani ya. Mari kita semangat, optimis, dan tetap harus hati-hati karena globalnya masih tidak menentu. Ya. Saya akan beralih untuk S yang ketiga, sinergi. Saya akan mulai sinergi secara nasional. Yang tadi Pak Presiden sampaikan ya, sinergi yang bisa ditunjukkan ke slide 3, Mas Wisnu, supaya pemirsa bisa lihat bahwa kunci untuk ketahanan, pemulihan dan kebangkitan itu adalah sinergi. Makanya sinergi koordinasi antara fiskal dan moneter. Itu yang terus kita perkuat pesannya Pak Presiden. Terus Bu Menteri sama saya, gitu. Memang tahun depan nggak ada rencana khusus, tapi tak besar. Tetap itu harus dilakukan. Dan kita juga terus lakukan transformasi di sektor keuangan. Pak Presiden tadi adalah bagaimana transformasi sektor hilirisasi dan segala itu kunci. Kenapa kita dan kemudian digitalisasi dan yang keempat adalah ekonomi keuangan hijau. Nah, makanya tadi menyampaikan resepnya sinerginya Bank Indonesia. Ini jawabannya, ya langsung slide 5 adalah Bank Indonesia kan punya 5 jamu nih, moneter dan 4 jamu lain adalah makrobudensial, sistem pembayaran, pendalaman pasar, dan juga inklusi ekonomi keuangan. Nah, kenapa dalam sinergi ekonomi nasional moneternya memang akan lebih pada pro memastikan tadi inflasi inti di semester 1 di bawah 4%.
Dengan adanya subsidi dari Bu Menteri, ya tentu saja tekanan inflasi terjaga sehingga kami tidak harus menaikkan suku bunga, respon suku bunga itu berlebihan agresif seperti Amerika atau negara lain. Kami akan segera terukur. Ya itu yang kami terus pastikan inflasi ini kembali di bawah 4% di semester 1 as early as possible. Kami terus akan tetap menjaga nilai tukar rupiah. Pada masa turbulensinya kan kami lakukan intervensi, kami stabilisasikan. Tapi ke depan, tahun depan dengan turbulensi yang akan meredah, kami yakin rupiah akan menguat ke fundamentalnya. Dan tentu saja koordinasi dengan pemerintah, Menteri Keuangan yang insentif fiskal untuk pangan dan juga pemerintah daerah, pemerintah pusat untuk tim pengendalian inflasi pusat daerah dan gerakan nasional pengendalian inflasi pangan. Kami yakin dengan sinergi itu dan respon tinggi itu bahwa inflasi dan nilai tukar akan stabil. Untuk growth mendorong pertumbuhan, kami makrobudensial tetap longgar. Likuiditas kami jaga. Kemudian seluruh pengaturan makrobudensial sudah kami longgarkan. DP 0% kami perpanjang sampai dengan akhir tahun depan. Ini pokoknya makrobudensial mendorong kredit. Bahkan kami akan memberikan insentif lagi bagi perbankan yang menyalurkan kredit kepada sektor prioritas, kepada UMKM, kepada KUR, kepada pangan, yang itu kan kami berikan insentif lagi. Sementara untuk koordinasi itulah gerakan nasional untuk bangga buatan Indonesia maupun juga IKSSK untuk mendorong kredit sektor prioritas. Untuk sistem pembayaran kami terus lakukan digitalisasi. Kris tahun depan 45 juta, hampir 80% itu UMKM, inklusi. Demikian juga fast payment maupun juga proyek Garuda, terus kami akan lanjutkan untuk digital rupiah dan tim pemberdayaan, tim percepatan elektronifikasi dan digitalisasi di pemerintah daerah. Dan juga untuk keketuaan ASEAN, Kris, fast payment, local currency akan diperluas untuk ASEAN wide, cross border ASEAN connectivity. Jadi in conclusion makanya ditanya resep ya, kita kasih 3S ya. Di akhir tahun resepnya, yuk bersyukur. Di tahun depan, yuk kita buat semangat optimis tetap waspada. Dan S yang ketiga, yuk kita perkuat sinergi. Insya Allah, dan kita akan memasuki 2023 dengan terus mendorong pemulihan ekonomi bagi rakyat kita. Makanya hidup. Baik, terima kasih Pak Ferry. Mungkin saya ingin menyebut sedikit soal transformasi sektor keuangan yang tadi sempat juga disampaikan oleh Pak Ferry, bagaimana ada sebuah undang-undang juga yang baru saja disahkan, undang-undang P2SK. Menurut Pak Ferry, karena ini juga titipan dari Bu Ani tadi yang mengatakan bahwa juga ke Pak Ferry, sejauh mana sebenarnya undang-undang ini akan berdampak untuk Pak Ferry dan untuk menjaga stabilitas sektor keuangan. Ada dua dimensi penting yang berkaitan dengan Bank Indonesia mengenai transformasi sektor keuangan di Undang-Undang P2SK ini. Satu adalah transformasi di pasar uang pasar falas. Kewenangan Bank Indonesia kan ada di pasar uang pasar falas. Pak Mahendra adalah sektor keuangan dan pasar modal ya. Itu ya. Pasar modal itu ada di Pak Mahendra, tapi kalau pasar uang pasar falas ada di Bank Indonesia. Kami melakukan transformasi, sudah kami lakukan karena kami akan memperkuat karena keuangan sebenarnya semakin jelas. Untuk pasar uang pasar falas, satu, kami akan terus mengembangkan produknya, yaitu produk-produk untuk repo instrumen likuiditas agar Kementerian Keuangan untuk instrumen jangka panjangnya SPN atau kawan-kawan perbankan untuk infrastruktur itu kami bisa jadikan underline untuk repo sehingga itu meningkatkan likuiditas dan menurunkan suku bunga. Itu ada. Yang kedua, kami juga akan konsolidasikan peserta di pasar uang sehingga kita tahu yang besar-besar itu kita jaga di depan, yang kita jaga menengah ke bawah itu di bawah, supaya ini memang struktur pasar uang kita Pak pada itu kan sangat heterogen sehingga itu akan membentuk konsolidasi di peserta pasar primary dealer lah gitu. Yang ketiga adalah berkaitan dengan untuk pricingnya.
yaitu supaya memang kami dengan Bu Menteri ingin meyakinkan SPN yang jangka panjang itu bisa turun. Itu bisa turun kalau repo itu lebih luas. Pesertanya juga itu bisa dikonsolidasikan sehingga itu bisa kemudian yang nanti pasar yang itu kemudian ya itu bertransaksi, sementara yang agak kecil-kecil mungkin sebenarnya tidak langsung itu seperti, dan juga referensi mana suku bunganya di dunia, interest rate swap, hedging kami kembangkan, dan yang keempat adalah infrastruktur. Karena konektivitas untuk electronic trading platform on the center counterparty maupun dengan sistem itu kami konsolidasi. Itu berkaitan pasar uang, pasar falas. Dimensi kedua yang di undang-undang pasar uang, undang-undang P2SK adalah berkaitan transaksi mengenai digitalisasi. Pak Mendro pengawasannya mengenai DTSK. Bank Indonesia kewenangannya adalah berkaitan dengan digitalisasi di sistem pembayaran. Makanya tadi yang saya sampaikan, kami terus melakukan digitalisasi di sistem pembayaran untuk ekosistem ekonomi keuangan digital dan juga cross border dan juga digital rupiah. Dengan undang-undang P2SK, tentu saja koordinasi KSSA semakin kuat dan kewenangan-kewenangan yang semakin jelas, dan kami terus bersama untuk melakukan transformasi sektor keuangan. Baik, terima kasih Pak Peri. Saya beralih ke Pak Mahendra. Pak Mahendra, apa kabar? Salam sehat. Anggota terbaru di sini. Sebagai Ketua OJK, Pak Mahendra mungkin punya sedikit mengenai undang-undang yang P2SK yang dibicarakan oleh Pak Peri, dan ini sebenarnya juga tema dari diskusi kita untuk pagi hari ini, untuk bagaimana kita melihat undang-undang ini bekerja ke depannya dalam menjaga stabilitas sektor keuangan. Tadi sempat disinggung soal pengawasan, ini akan semakin banyak yang dilakukan oleh OJK dalam hal ini. Pak Mahendra, pertama-tama saya ingin menanyakan dulu outlook-nya terlebih dahulu. Kalau kita bicara mengenai transmisi global itu sampai dengan sejauh mana sektor keuangan di Indonesia, dan kemudian strateginya ke depan akan seperti apa, lalu dikaitkan dengan undang-undang P2SK ini nanti akan seberapa jauh membantu OJK dalam menjalankan mandatnya. Baik, terima kasih kan. Saya melihatnya dalam satu kesatuan supaya kita tidak terkesan seakan-akan kita bisa memilah-milah persoalan. Dalam hal itu saya melihatnya 3 proses terjadi sekaligus. Pertama adalah tadi Bapak Presiden menegaskan kembali, kita dalam mungkin langkah-langkah terakhir keluar dari pandemi, exiting dari pandemi. Kalau Bapak Presiden tadi mengindikasikan kemungkinan PPKM bisa dianggap berakhir pada akhir tahun ini. Nah, kalau di sektor keuangan yang kami lakukan sebenarnya sudah mengkonfirmasi hal itu, yaitu pertama bahwa program antara lain restrukturisasi yang terkait hal ini sudah ada exit strategi. Jadi untuk sektor yang memang rawan karena ada istilahnya luka omar atau lebam, scaring effect, itu memang tetap dikawal, yaitu berkaitan dengan UMKM, berkaitan dengan pariwisata, berkaitan dengan juga industri tertentu, itu satu. Nah, tapi yang lain dilihat dari kacamata indikator yang ada di perbankan, di perusahaan pembiayaan yang kreditnya meningkat sangat kuat tahun ini untuk perbankan penyaluran kredit di 11%, sedangkan untuk yang perusahaan pembiayaan mendekati 13%. Yang artinya jauh lebih besar bahkan dari sebelum pandemi. Ini wajar karena selain untuk membiayai dan mendukung pertumbuhan ekonomi, juga menggantikan beberapa kebutuhan tambahan karena waktu pandemi ada yang ekstra berkurang, jadi ada ruang untuk investasi di sana. Jadi proses exiting from the pandemi itu sedang berjalan. Pada saat yang sama, kita mewaspadai perkembangan global. Saya rasa kita tidak ragu lagi bahwa kondisi global tahun depan range-nya itu antara soft landing. Soft landing itu adalah pelemahan pertumbuhan ekonomi dan
penurunan tingkat inflasi. Jadi ekonomi tetap kuat, inflasi tetap ada, tapi sudah lebih rendah dari sekarang. Atau yang worst case scenario adalah crash landing. Itu kombinasi stagflasi, ekonominya stagnasi antara tadi disebut reflasi atau bahkan lebih rendah sehingga di bawah nol, dan inflasinya tinggi. Jadi range-nya itu antara soft landing dengan crash landing atau perfect storm dengan istilah lainnya. Nah, dalam konteks itu bagaimana strategi kita? Kalau di keuangan termasuk di perbankan, yang kami lakukan adalah walaupun pemulihan kredit baik, pemulihan dana pihak ketiga baik, apalagi juga profit barangkali mencatat rekor tertinggi untuk sejumlah bank. Tapi kami ingin menyampaikan untuk mewaspadai hal apa yang dilakukan, misalnya pada mereka yang memang kita boleh bersyukur tingkat keuntungannya tinggi pada tahun ini, diingatkan sebagian harus untuk memperkuat juga cadangan. Jangan terlalu euforia lalu buru-buru bagi dividen, kemudian pada saat diperlukan tambahan untuk dukungan pada kondisi lebih berat itu tidak ada. Ini mesti dijaga. Kedua, apa yang terjadi di ekonomi global itu ada kerawanan untuk komunitas ataupun industri tertentu. Nah, sehingga exposure dari kredit yang berada kepada komoditas ataupun fluktuasi harga dan kepastian pasarnya perlu dikawal dengan baik. Nah, dan ada beberapa lain. Tentunya untuk dalam negeri kita tahu bahwa beberapa ekspor kita yang mengalami situasi pelemahan pasarnya di luar negeri seperti yang manufaktur relatif padat karya seperti tekstil, produk tekstil dan alas kaki itu diberikan juga ruang untuk kemungkinan perpanjangan restrukturisasi sampai 1 tahun. Jadi dijaga di bagian situ. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah proses bagaimana justru kita mendorong motor pertumbuhan dalam negerinya. Kan di situ kuncinya. Nah, di sini kita lihat tadi Bapak Presiden menyampaikan beberapa sektor prioritas. Kami ingin mendorong sektor jasa keuangan Indonesia juga fokus ke hal yang sama. Jadi bukan saja aspek fiskalnya, kebijakan pemerintahnya, dan juga didukung oleh kebijakan moneter, tapi sektor keuangan yang menjadi darah dari perekonomian ini juga harus dialirkan ke arah dan fokus yang memang perkuatan dan prioritas nasional. Tadi disebut beberapa antara lain hilirisasi, disebut juga untuk tetap menjaga daya saing ekspor, lalu juga untuk UMKM yang bisa semakin naik kelas, lalu berbicara dengan IKN, juga ekonomi hijau dan energi terbarukan. Ini adalah sektor-sektor yang sebenarnya merupakan transformasi struktural untuk sektor real dan perekonomian Indonesia. Nah, di mana posisi dari sektor keuangan? Ya adalah mendukung. Dan apakah itu dimungkinkan? Ini yang saya melihatnya P2SK. P2SK itu P2-nya adalah pengembangan dan penguatan. Jadi keywords ini beda, bukan semata-mata stabilitas. Ya, malah di dalam P2SK tidak ada kata stabilitas, tapi justru penguatan, pengembangan dan penguatan. Artinya baik yang dalam arti bahasa yang biasa kita pakai, pendalaman, lalu menjaga prudensial, tapi ini lebih kepada juga bagaimana sektor keuangan itu bisa menjadi motor dan katalisator dari pertumbuhan dan perkuatan perekonomian. Nah, khusus untuk bagian itu yang tadi saya mengenai bagian akhir, OJK sendiri diberikan beberapa kewenangan tambahan. Pertama adalah untuk pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan derivatif dan bursa karbon yang memang belum ada sebelumnya. Ini sebagian pendalaman
tapi sebagian juga dalam kaitan dengan penguatan, pengembangan apa yang kita mau dorongkan, apakah itu ekonomi hijau, apakah kita mau mendorong energy transition dari berbasis fosil ke yang lebih terbarukan. Lalu kewenangan berikutnya adalah inovasi teknologi di sektor keuangan, disingkat ITSK, termasuk aset keuangan digital dan kripto. Ini bisa satu seminar sendiri yang bagian ini. Nah, lalu kemudian adalah penguatan pengawasan perilaku ataupun market conduct yang memang menjadi kunci bagi kita sekarang untuk memperbaiki dan meningkatkan integritas dan reputasi sektor jasa keuangan. Karena beberapa soalan dan kasus yang terjadi saat ini, masalahnya adalah di situ, adalah risk management dan juga aspek prudentialnya tidak dijaga dan hal-hal lain. Tapi ini bukan berarti ditutup-tutupi, tapi justru harus dikonfrontasi, harus diselesaikan. Karena inilah kunci dari bahwa sistem jasa keuangan yang kita miliki ini memiliki confidence dan memiliki integritas yang kuat. Jadi beberapa isu adalah selain pengawasan prudensial, selain pengawasan transparansi, adalah isu perilaku. Terakhir adalah OJK juga diberikan kewenangan secara terintegrasi terhadap seluruh kegiatan di sektor keuangan, termasuk konglomerasi keuangan. Ini yang selama ini memang masih tersebar. Ada perusahaan atau grup perusahaan, ada banknya, ada asuransinya, ada digitalnya, ada kemudian fintechnya. Ini yang sekarang diberikan kewenangan untuk bisa diawasi secara menyeluruh, secara terintegrasi. Nah, terakhir, satu lagi yang juga dengan bekal ini tadi kita bisa melakukan transformasi sektor keuangannya atau struktural sektor keuangannya untuk semakin mendukung digitalisasi dari sektor keuangan. Sekarang semua sudah melakukan digitalisasi, tapi pendalaman ataupun pemanfaatannya terlihat masih agak terpisah-pisah. Sekarang bagaimana sebagai satu kesatuan ekosistem itu bisa mendukung dan betul-betul memperkuat bukan hanya sektor keuangannya, tapi justru sektor real perekonomian nasional. Itu saya rasa kemana kita mau ke depan. Jadi oke, tentang pandemi kita belajar banyak yang kita bisa perbaiki, tapi sekarang kita sudah menuju jalan yang keluarnya atau akhir dari itu. Kedua, bagaimana internasional, boleh kita seminar panjang lebar, tapi jangan terlalu lama karena race-nya adalah antara soft landing atau crash landing, yang situ aja lah. Mungkin panjang juga nggak akan berubah seminar pada hasil. Yang ketiga, ini yang harus kita fokus terus. Dalam negerinya mau apa? Ini sektor keuangan tadi saya sampaikan potensi kontribusi ke depan. Oke. Nah untuk ada strategi khusus Pak untuk mendorong peran intermediasinya itu kontribusinya bisa lebih besar lagi? Ya, kalau dilihat dari kalau boleh kita pakai besaran kenaikan kredit, sebenarnya nilainya sudah cukup. Ya. Kalau dengan katakanlah di tahun ini kita pertumbuhan ekonominya di 5,3-5,4 gitu, maka pertumbuhan kredit 11% itu sebenarnya sudah lebih tinggi secara rasio dibandingkan rata-rata sebelumnya, karena maksimum antara 1,5 kali sampai 1,8-1,9 kali, atau sebesar pertumbuhan GDP nominal, itu adalah pertumbuhan real ditambah dengan inflasi. Jadi ini sudah lebih tinggi, artinya ruang untuk bisa menopang pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan di sekitar 5 di 2023 itu cukup. Apalagi kemudian kita sudah perkuat dengan kecukupan modalnya. Pembiayaan juga demikian. Nah, jadi ruang untuk itu sudah memadai, tinggal sekarang kita manfaatkan betul kepada sektor-sektornya. Nah, LDR pun terjaga di kisaran 80% yang memang bisa memiliki ruang untuk ditingkatkan, tapi di lain pihak untuk menghadapi kebutuhan mewaspadai internasional, tapi di lain pihak tetap berkontribusi positif kepada pertumbuhan ekonomi nasional, saya rasa berada pada range yang kurang lebih memadai.
Baik, Pak Mahendra mungkin satu lagi Pak, sempat disebutkan juga soal beberapa fungsi pengawasan, untuk pengawasan juga bertambah. Kalau kita bicara aset kripto dan lain sebagainya, ekonomi digital, fintech, bagaimana sih Pak menjaga keseimbangan begitu ya? Karena kita bicara kalau tadi dikaitkan dengan undang-undang ini kan soal pengembangan juga, dalam menjaga pengembangan agar tidak merugikan masyarakat, tapi inovasinya juga terus jalan. Bagaimana Pak? Ya, kalau oke. Kita masuk sedikit saja ya untuk urusan kripto. Memang tidak pernah mudah dan di seluruh dunia pun masih menjadi perdebatan. Karena memang di awal kripto currency terutama itu didesain bukan untuk diregulasi, didesain untuk tidak diregulasi. Tapi dalam perkembangannya sudah menjadi begitu besar sehingga menjadi masalah kalau tidak diregulasi. Ini kan antara desain awal dengan fakta sudah berubah. Nah, sekarang menghadapi kondisi itu, seluruh regulator di dunia melakukan pembahasan, diskusi, dan nampaknya tidak bisa terelakkan untuk tahap awal akan melakukan sejumlah regulasi. Memang terbatas kepada kriptonya, tapi lebih kepada lembaga dan perusahaan keuangan yang melakukan transaksi terhadap produk kripto. Nah, dalam hal itu yang dicakup untuk sementara ini adalah yang disebut dengan kelompok satu stablecoin, yaitu kripto yang dikaitkan nilainya dengan mata uang tertentu atau komoditas tertentu. Lalu yang kedua adalah apa yang disebut dengan kripto yang memiliki real underlying assets. Nah, ini kelihatannya akan dimulai sebagai satu peluang. Nah, ini dilihat dalam konteks Indonesia, saya rasa memiliki beberapa keunggulan tersendiri. Persoalan di kita untuk yang dilakukan selama ini adalah underlying asetnya, transaksinya, purpose-nya. Selama ini bukan di Indonesia, itu di tempat lain. Jadi yang dilakukan di Indonesia adalah trading semata aset. Nah, kita inginkan supaya fundraising-nya, issuance-nya, dananya, purpose-nya itu terkait sama aset dan pertumbuhan pembangunan ekonomi Indonesia. Nah, kalau itu balik lagi kita bicara satu kesatuan yang terintegrasi, bukan yang lepas-lepas dan kemudian pada gilirannya semata-mata hanya menimbulkan risiko transmisi yang tidak terkendalikan. Saya rasa kita mesti realistis itu sama. Jadi panduannya sama. Apakah ini menjadi bagian dari satu kesatuan yang bisa terintegrasi untuk mendorong kebutuhan kepentingan nasional dan pembangunan ekonomi, atau semata-mata adalah untuk pure speculation, ya. Menurut saya bukan menjadi prioritas. Baik, terima kasih Pak Mahendra. Kita beralih ke Pak Hakim. Pak Hakim ini yang untuk memberikan konten ya, kurang lebih sebagai ekonom. Tapi saya ingin Bapak melihat prospeknya ke depan dulu itu seperti apa? Apa kira-kira resiko yang masih perlu dicermati? Outlooknya untuk ekonomi global, kondisinya akan seperti apa tahun depan? Pak Hakim mungkin untuk memberikan gambaran juga kepada kita semua. Terima kasih, Dania. Mungkin saya coba sampaikan beberapa alasan mengapa kita harus hati-hati dan beberapa alasan mengapa saya punya optimisme bahwa growth kita di 2023 mungkin tidak semengerikan yang dibayangkan banyak orang. Saya mulai dari kondisi global dulu ini. 80 lalu itu mengerikan di global, tapi kalau domestiknya bagus banget. Saya nyebut Indonesia sebagai one of the beacon of the Southeast Asian region. Ya, jadi cahaya untuk di Southeast Asia. Saya mulai dari kondisi global dulu ya. Berapa waktu lalu saya coba lihat ada satu yang namanya istilahnya itu beverage curve. Beverage curve itu melihat hubungan antara lowongan pekerjaan dengan pengangguran. Jadi kan kalau lowongan pekerjaannya besar itu berarti permintaan tenaga kerjanya besar. Yang menarik di Amerika itu terjadi shifting. Jadi untuk tingkat pengangguran yang sama, lowongan pekerjaannya justru besar sekali. Nah, bagaimana menjelaskan itu? Tadi Bu Menteri Keuangan sudah menjelaskan
ada perubahan di dalam behavior dari sisi supply dari pekerja, karena ternyata orang itu mulai prefer untuk bekerja dari rumah secara remote dan tidak masuk ke pasar kerja. Padahal permintaannya itu adalah orang kembali ke pasar kerja. Itu terjadi di Amerika. Kemudian juga orang-orang yang dibutuhkan dengan skill tertentu mungkin di the region atau keluar dari negara dari Amerika. Sehingga yang terjadi adalah walaupun tingkat pengangguran di Amerika itu sudah rendah, lowongan pekerjaannya itu masih besar. Nah ini yang tadi Bu Menteri Keuangan menyebutnya sebagai labor marketnya tight, permintaannya tinggi, sementara supply-nya nggak cukup. Nah, bisa dibayangkan kan ya, kalau permintaannya tinggi, supply-nya tidak tersedia, tingkat upah di Amerika itu jadi naik, dan itu yang menjelaskan inflasi terjadi. Mantan Menteri Keuangan Amerika yang sekarang ngajar dia, dari Samos itu mengatakan, untuk mengatasi itu, maka solusinya hanya satu. Amerika itu harus resesi, supaya penganggurannya itu naik. Jadi menurut dia, recession is needed to contain inflation. Jadi itu by design. Karena itu dia mengatakan bahwa tingkat pengangguran di Amerika sekarang 3,7 itu harus dibuat either di atas 6%, 7,5% atau setahun itu 10%. Nah, bagaimana cara melakukan itu? Ya berarti the Fed itu harus menaikkan bunga secara agresif. Jadi itu by design. Nah, itu situasi di Amerika. Jadi dengan kondisi ini yang saya mau bilang poin pertama adalah kelihatannya Pak Gubernur tingkat inflasi di Amerika itu mungkin agak persisten untuk turun segera. Jadi walaupun tingkat bunga sudah dinaikkan, not necessarily bahwa kemudian tingkat inflasi di Amerika akan segera turun. Mungkin baru bisa terjadi itu akhir tahun 2023. Jadi the Fed itu mungkin akan menaikkan bunga slow pace 25 basis point, setelah itu dia akan tetap di atas, baru akhir 2023 dia mungkin akan lower interest rate-nya. Nah implikasinya kalau Fed fund rate-nya bisa ke 5 atau bahkan ke 5,25, maka mau tidak mau mungkin Bank Indonesia juga harus jaga untuk menjaga parity dan stability dari exchange rate. Itu satu. Masih ada ruang untuk Tentu saya nggak bisa jawab di sini karena apa? Karena menurut saya tadi Pak Ferry sudah mengatakan inflasi kita mungkin per September 2023 karena base effect itu akan turun. Jadi sebetulnya mungkin kalau lihat dari tekanan terhadap exchange rate-nya juga depresiasi dari kita itu nggak terlalu besar. Jadi sebetulnya kebutuhan untuk menaikkan interest rate ada ruang, tetapi not necessarily itu cukup signifikan. Sekali lagi ini Gubernur Bank Indonesia ya bisa jawab. Nah, saya masuk ke yang kedua. Di Eropa terjadi soal karena Rusia itu membatasi suplai gasnya. Padahal itu adalah kebutuhan energi paling besar. Akibatnya harga gas naik. Yang terjadi apa? Negara seperti Jerman itu kemudian memindahkan permintaannya karena sumbernya tadi gas kepada batu bara. Nah ini Indonesia diuntungkan dengan ini. Karena coal price-nya itu kuadruple, 4 kali lipat. Itu yang menjelaskan kenapa ekspor kita itu relatif strong. Dengan kondisi seperti ini, memang akan ada dampak ya, kepada ekonomi di emerging market. Tetapi dampaknya untuk Indonesia itu terbatas. Saya minta maaf ini kalau analogi saya ini tidak politically correct, tapi ini mungkin cara paling mudah untuk menjelaskan. Cara terbaik untuk menghindari perceraian itu adalah tidak menikah. Itu 100% guarantee. Dan cara terbaik untuk menghindari negatif global spillover adalah tidak terintegrasi pada global. Tapi kan tentu tidak mungkin. Nah Indonesia share dari ekspor terhadap GDP-nya itu 25%. Singapura itu 180%. Jadi saya bisa bayangkan 2023 Singapura perhaps will experience recession karena share dari ekspor terhadap GDP-nya itu di atas GDP-nya. Kita 25%. Jadi kondisi paling buruk pun itu eksternal sektor hanya akan drop 25%. Ini Bu Sri Mulyani pengalaman dengan apa yang terjadi di 2008 ketika global financial crisis, kita masih bisa tumbuh 4,6% pada waktu itu. Pak Ferry, Pak Mahendra juga. Ini tiga-tiganya adalah krisis chaser. Orang yang nyari krisis kalau di setiap posisinya terjadi aja financial crisis. Alhamdulillah gitu ya. Tapi untungnya ini semua veteran old tracks dari krisis. Nah, dengan kondisi itu, efek dari negatif global spillover itu sangat limited pada kita. Nah, tentu untuk mengatasinya,
harus tadi Pak Mahendra menyebut pasar domestik. Nah, pasar domestik kan kuncinya di tiga gitu. Fiskal, moneter, kemudian stabilitas sektor keuangan. Pak Ferry tadi Pak Gubernur menyampaikan bahwa mau tidak mau interest rate ini harus tetap naik karena kan juga menjaga parity dengan the Fed. Kalau enggak itu akan ada pressure pada nilai tukar kita. Karena Bank Indonesia ini objektif fungsinya tidak hanya untuk menjaga inflasi tetapi juga stabilitas dari nilai tukar. Jadi itu mungkin akan terjadi, tetapi mungkin sampai dengan triwulan ketiga setelah itu ada ruang untuk interest rate-nya agak lebih rendah, sehingga ada periode di mana kita tahan napas mungkin 3 quarter, setelah itu akan mulai turun. Nah, di dalam kondisi di mana Bank Indonesia yang melakukan tightening, harapannya adalah fiskal, tetapi fiskal kita defisitnya kan mau dijaga di bawah 3%, maka kuncinya apa? Kalau defisitnya di bawah 3%, berarti jawabannya adalah belanja yang dikeluarkan itu harus punya impact. Nah, tadi Bu Sri Mulyani sudah mengatakan yang mau dijaga adalah kualitas belanja, purchasing power, dengan daya beli, BLT. Ini kan saya waktu kecil diajarin sama ibu saya itu hemat itu pangkal kaya. Tapi kalau di dalam mengadres krisis, belanja itu pangkal pulih. Itu sebabnya Keynes datang dengan government has to step in dengan spending effect. Nah, kalau kemudian yang dilakukan dan kemudian keuangan adalah menjaga daya beli, purchasing power, quality belanja, maka dampak dari fiskalnya itu akan dorong terus. Kemudian di tempatnya Pak Mahendra, saya lihat apa sebetulnya harus diperhatikan. Ada efek dari hiccup yang mungkin muncul dari interest rate. Loan at risk-nya mungkin sekitar 17% sekarang Pak Ketua OJK. Tetapi mungkin kalau misalnya stress test dilakukan oleh financial sector dijaga baik-baik, efeknya itu mungkin akan minimal dengan kondisinya. Apalagi OJK yang mau extend untuk OJK atau mengenai restrukturisasi kredit. Jadi kalau dilihat di dalam konteks itu, saya termasuk orang yang dari awal mengatakan global ada resesi, tapi probabilitas resesi Indonesia itu relatif kecil. Sehingga saya nggak surprise kalau growth kita di tahun 2023 itu mungkin ada pada kisaran di 4,5 sampai dengan 5%. Bahkan kalau lihat outlooknya IMF itu dia berbicara mengenai 5,1 dan global itu sekitar 5%. Jadi kita Indonesia itu akan menjadi itu yang saya sebut akan menjadi beacon of the emerging economies. Jadi cahaya di antara negara berkembang yang itu akan membuat kemudian investor itu kan melihatnya di dalam investasi ada relatif. Dia tidak melihat sebuah negara perfect, tapi kalau ada sebuah negara yang perform, itu investasi akan masuk. Jadi justru ada peluang buat kita sebetulnya di 2023. Mungkin itu mengenai global outlook. Baik, jadi bisa dikatakan ekonomi Indonesia eksepsional di tengah kondisi ekonomi global saat ini dan masih bisa bertahan sampai dengan tahun 2023 dengan berbagai catatan tersebut. Tapi kalau melihat peluang dan tantangan, kalau kita bicara mengenai peluang ke depannya, apakah sudah tepat peluang-peluang yang diidentifikasi sejauh ini? Ini isunya kembali kepada soal eksekusi. Kita kalau soal desain, saya kira itu sudah baik semuanya. Tadi saya dengar Bu Sri Mulyani bicara quality dari spending. Itu jelas dengan begitu fiskalnya akan mendorong. Pak Gubernur tadi bicara mengenai interest rate-nya memang harus naik, tetapi dengan outlook dari inflasinya yang akan di bawah tadi 4,4% ya Pak Ferry kalau nggak salah ya, dan di bawah 3% ya, dan core-nya di bawah 4% berarti kan ada ruang untuk lowering interest rate di akhir tahun. Kemudian dengan stability yang disampaikan oleh Pak Mahendra secara konseptual itu baik, tetapi kan begini, pada akhirnya itu eksekusinya itu ada di lapangan. Misalnya ya dari Kementerian Keuangan tentang industri ini anggarannya sudah diberikan, tetapi apakah absorpsinya itu akan bisa penuh, kemudian eksekusinya, kualitas belanjanya bisa penuh, itu yang kemudian menjadi challenge kita dan itu juga yang harus jadi perhatian. Relokasi dari Cina itu memungkinkan masuknya investasi ke Indonesia, tapi ini juga harus didukung oleh apa? Investasinya baik, makanya peran dari Omnibus Law itu menjadi sangat penting di dalam Indonesia. Jadi isu-isu itu yang saya kira bukan berarti bahwa kita akan harus tenang-tenang aja. Yang saya katakan adalah kondisinya itu memungkinkan kita untuk bertahan dengan cukup baik, tetapi ini harus direalisasi dengan kerja keras yang harus dijalankan.
Ya, baik. Terima kasih Pak Hatip dan mudah-mudahan kerja keras itu masih bisa kita harapkan ke depan, begitu ya. Dan ini kita masih ada beberapa menit lagi sebelum kita harus menutup sesi atau high level panel discussion one ini. Ini saya luar biasa sekali merasa terharu bisa satu panggung gitu dengan Ibu Menteri, Pak Ferry, Pak Bu, dan juga Pak Mahendra, Pak Hatip, karena mungkin beliau-beliau ini adalah sari figur-figur yang tepat untuk bisa memandu kita keluar dari jebakan, terutama kalau kita bicara mengenai visi 2045 ke depan, bagaimana menjaga kualitas pertumbuhan dan bagaimana kita bisa keluar dari jebakan middle income trap. Itu kan yang juga menjadi tugas besar kita ke depan. Transformasi sektor keuangan ini maka dibutuhkan karena itu bisa menjaga, punya peran yang sangat penting seperti yang disampaikan oleh Ibu Ani pada saat kemarin ke DPR, Pak Bu, untuk menggolkan benar-benar ini bahwa sektor keuangan ini mempunyai peran transmisi, terutama terhadap pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas ke depan. Mungkin sebagai penutup, Ibu Ani, apa kira-kira harapannya dengan dilakukannya undang-undang ini, Ibu Ani? Pertama tentu tema dari pertemuan hari ini adalah bagaimana kita mentransformasikan ekonomi Indonesia agar kita memiliki daya tahan. Tadi telah dideskripsikan secara detail oleh Pak Hatip mengenai bagaimana perkembangan dan arah dari risiko global yang memang kemudian harus direspons untuk ekonomi Indonesia yang termasuk ekonomi terbesar 20 karena kita masuk dalam G20, size ekonomi kita cukup besar, kita open dan kita memiliki domestic source of growth-nya sangat baik. Saat ini itu masih kita bisa optimalkan untuk investasi. Kalau kita bicara tentang resiliensi dan transformasi, itu kan membutuhkan sebuah sumber pembiayaan. Karena dari sisi resiliensi artinya sumber pembiayaan yang tidak vulnerable. Jadi apakah itu berasal dari asing, tapi bukan asing yang jangka pendek seperti membeli SBN, tapi asing yang masuk dalam bentuk FDI. Itu berarti kita perlu untuk terus reform, dan kalau kita lihat dari Bapak Presiden mendorong undang-undang Ciptaker, investment reform dengan memperkenalkan OSS dari pusat ke daerah, melakukan hilirisasi tadi, melihat semua kontrak-kontrak dan izin-izin usaha dan pertambangan untuk make sure bahwa mereka itu produktif. Itu semuanya tujuannya adalah agar kita mampu attract capital yang produktif dan jangka panjang. Makanya sektor keuangan dalam hal ini harus mampu mengikuti dan bahkan memfasilitasi tujuan tersebut. Lalu capital market, tadi disebutkan diversifikasi instrumen, regulasi yang makin advance, kemudian bagaimana arrangement kontrak, dan juga kita menjadi makin setara dengan pusat-pusat keuangan yang ada di region maupun dunia. Karena Indonesia selalu bilang, oh Bu, di Singapura bisa melakukan ini, di sini nggak bisa. Di sini perlu melakukan kayak namanya trust, kemudian berbagai macam aset back securities yang Indonesia itu masih pada tahap yang sangat dini. Kalau instrumennya, regulasinya disiapkan, investor base-nya juga harus disiapkan. Makanya tadi saya juga menekankan secara sangat spesifik, bahkan masyarakat kita yang memiliki dana dalam hal ini artinya tabungan, mereka itu masih sangat konservatif dalam hal ini karena literasinya juga memang belum ditingkatkan. Namun kalau yang ingin progresif pun ternyata juga nggak aman karena menghadapi risiko produk-produk yang kemudian bisa bust secara cepat. Nah ini perlu untuk menjaga confidence dan juga rasa aman dari para investor kita sendiri maupun investor dari mana saja terhadap instrumen investasi dan tadi yang disampaikan level playing field maupun integritas dari sektor keuangan. Undang-undang P2SK tadi yang disebutkan perkuatan dan perkembangan dari sektor keuangan. Karena memang sektor keuangan kita banyak yang undang-undangnya sudah outdated. Capital Market Law itu tahun 1980-an. Jelas udah nggak merefleksikan situasi yang sekarang ini terjadi. Banyak sekali dari undang-undang kita yang sudah outdated, ada yang 27 tahun, ada yang 15 tahun. Sehingga ini adalah sebuah omnibus yang memang menjadi kebutuhan Indonesia.
industrinya kita semuanya, hampir semuanya kita sebut di situ, dari mulai dari yang digital, asuransi, non-bank seperti pensiun sampai perbankan sendiri yang kita perbaiki. Institusinya BI, OJK, LPS kami dalam KSSK kita juga mengkalibrasi karena kita ini bertiga plus LPS kita sudah melalui banyak ya beberapa krisis ini. Jadi kita juga belajar dari krisis, kita tidak memiliki ego institusi, pokoknya BI harus begini, Kemenku harus begitu, OJK harus begitu. Kita lihat saja, pengalaman kita cukup banyak dari krisis ekonomi 97, 2008, 2009, dan sekarang dalam situasi pandemi. Jadi ini yang disebut negarawan, gitu, dan negarawati, ini bermanfaat sendiri soalnya. Artinya kita melihat it is not about my institution, ini dominan, ini akan tidak, kita bicara bersama sebagai satu kesatuan karena yang kita jaga adalah ekonomi Indonesia bersama-sama. Gak ada yang menang, gak ada yang kalah, gak ada yang merasa bahwa dia lebih atau dia enggak. Yang ada adalah teamwork, persis kayak Argentina menang karena teamwork, bukan satu babi. Baiklah, kalau gitu, tepuk tangan yang enggak, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Bu Ani, Pak Ferry, Pak Mahendra, Pak Berarti, bagaimana sinergi dan kolaborasi antara semua kementerian menjadi kata kunci yang disampaikan. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu sekalian atas perhatiannya mengenai diskusi tadi dengan Pak Manis untuk menjelang tahun 2023. Dan acara saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi para hadirin sekalian. Dan bagian serta para panelis, mohon tetap berada di atas panggung. Kita akan segera